Hi Josin listeners, welcome back to Josin Translation YouTube channel. So, kali ini kita akan balik lagi ya dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pada video kali ini kita akan memberikan pembelajaran buat kalian berkaitan dengan tenses. Dan tenses kali ini berkaitan erat dengan past tense. Nah, kita semua sepakat bahwa past tense adalah serangkaian ungkapan bahasa Inggris yang merujuk pada waktu yang lampau. Nah, bagi mereka yang baru belajar bahasa Inggris di tahap awal, seringkali mereka terjebak. Nah, kapan nih kita bicara menggunakan past tense? Dalam hal ini, cara paling mudah untuk merangsang pemahaman penggunaan tenses, yakni dengan memperhatikan keterangan waktunya. Dan disinilah kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan keterangan waktu past tense. Oke, kata dan frasa keterangan waktu past tense. Keterangan waktu diwakili oleh kata tunggal atau serangkaian kata yang sudah berarti waktu lampau. Contohnya begini, yesterday, last night, in 2019, last week, a few hours ago. Dan apabila kita mau perhatikan dalam kalimat, kamu bisa menulisnya seperti ini. I met Tanya yesterday and we watched a movie together last night. I met Tanya yesterday and we watched a movie together last night. Aku bertemu Tania kemarin dan kami menonton film bersama semalam. Yang kedua, we graduated from senior high school in 2019. Last week my teacher texted me and I saw him a few hours ago. Aku lulus SMA pada tahun 2019. Minggu lalu guruku mengirim pesan padaku dan aku menemuinya beberapa jam yang lalu. Oke, nah selain keterangan di atas, kita bisa juga menggunakan keterangan waktu clausa. Dan clausa ini merupakan keterangan waktu berupa anak kalimat, jadi gabungan dari conjunction dengan sentence gitu. Oke, contohnya perhatikan. I dropped by Rahmat's house when I was in Jakarta. I dropped by Rahmat's house when I was in Jakarta. Aku mampir ke rumah Rahmat ketika aku di Jakarta. Jadi, when I was in Jakarta, itu adalah klausa keterangan waktu. Atau seperti ini. When I was in Bandung, I dropped by Dennis' house. When I was in Bandung, I dropped by Dennis' house. Ketika aku di Bandung, aku mampir ke rumah Dini. Dua kalimat di atas adalah contoh dari penggunaan klausa sebagai penunjuk waktu dengan menggunakan when. Pola kalimat itu bisa disusun terbalik, misalnya menggunakan independent clause plus dependent clause dengan induk kalimat di depan, maka kita tidak perlu membubuhkan koma. Tapi kalau semisal anak kalimat dengan keterangan waktu itu ada di depan, maka kita perlu sisipkan koma, gitu. Oke, dan ini adalah beberapa kata lain yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan waktu sebagai keterangan. Yang pertama, when, ketika. Contoh kalimatnya begini. When Rakim was watching television, he heard a crowd in front of the house. When Rakim was watching television, he heard a crowd in front of the house. Ketika Rakim sedang menonton televisi, ia mendengar keributan di depan rumah. Atau, I woke up when the alarm went off. I woke up when the alarm went off. Aku bangun ketika alarm berbunyi. Lalu kemudian, I was window shopping at mall when my mom called me. I was window shopping at mall when my mom called me. Aku sedang lihat-lihat barang di mall ketika ibuku meneleponku. Selanjutnya, after. After. Contoh dalam kalimatnya, I got a job after I graduated. I got a job after I graduated. Aku mendapatkan pekerjaan setelah aku lulus. Atau, I went to bed after I studied. I went to bed after I studied. Aku tidur setelah aku belajar. I put off the uniform after I arrived home. I put off the uniform after I arrived home. Aku mengganti seragam setelah aku sampai rumah. Lalu, before. Before. Contoh dalam kalimatnya, I had breakfast before my mom took me off to school. I had a breakfast before my mom took me off to school. Aku sarapan sebelum ibuku mengantarku ke sekolah. Atau, I used to take a public transportation before my dad bought me a motorcycle.
I used to take a public transportation before my dad bought me a motorcycle. Aku biasanya naik transportasi umum sebelum ayahku membelikanku sepeda motor. Lalu, after Mary ate lunch, she went to the library. After Mary ate lunch, she went to the library. Setelah Mary makan siang, dia pergi ke perpustakaan. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan kata while. Sementara, ketika, atau selagi. Contohnya begini. While I was playing a game, Tata called me. Sementara aku sedang bermain game, Tata meneleponku. I heard a strange noise while I was lying on my bed. Aku mendengar suara aneh selagi aku sedang berbaring di kasur. While Tata was under the weather, I took over her work. Sementara Tata sedang tidak enak badan, aku menggantikan pekerjaannya. Nah, itu adalah penggunaan keterangan waktu yang bisa kalian pakai baik itu dalam tulisan maupun percakapan. Sehingga dengan begini kalian bisa tahu ya bahwa contoh kalimat dalam penggunaan past tense tidak hanya menggunakan keterangan waktu itu-itu saja. Setidaknya kita bisa memberikan acuan ini kepada kalian. Oke? Dan itu yang bisa kita jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan semoga kalian tetap semangat buat belajar bahasa Inggrisnya. So, see ya international and searchable people. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!